Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab yang baru yaitu transformasi geometri. Dan ini adalah video yang pertama ya. Nah, apa itu transformasi? Kalau teman-teman pernah melihat film Transformers, ya itu kan makna katanya hampir-hampir mirip ya, antara Transformers dengan transformasi. Kalau di film Transformers, itu kan berarti identik dengan adanya perubahan bentuk ya, dari robot, kemudian jadi mobil, dan jadi bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, di transformasi itu juga hampir sama maknanya gitu ya. Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda ya. Jadi sama-sama adanya perubahan bentuk ya, perubahan posisi. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju ke posisi yang lainnya atau x aksen, y aksen gitu ya. Jadi adanya perubahan posisi gitu ya. Dari awalnya x, y menuju ke posisi yang lain ya. X aksen, y aksen. Nah, kita akan belajar 4 subbab di materi ini ya. Yang pertama itu translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga itu rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran gitu ya. Langsung kita ke yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Apa itu translasi atau pergeseran? Yaitu memindahkan atau menggeser ya suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah arah, bentuk, dan ukuran bangun. Jadi, yang namanya translasi, yang namanya pergeseran, itu hanya memindahkan atau menggeser saja sebuah benda gitu ya, atau sebuah bangun, atau sebuah titik dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Di sini tidak ada perubahan baik arah bendanya gitu ya, atau bentuknya atau ukurannya. Jadi masih sama seperti bentuk semula ya, hanya saja posisinya gitu ya. Lokasinya saja yang kemudian digeser gitu. Untuk arahnya, bentuknya, dan ukurannya ini masih sama dengan keadaan semula. Contohnya misalnya benda yang digeser ya, kita geser pulpen gitu ya. Maka ya bentuknya masih utuh ya, bentuknya pulpen, ukurannya pulpen gitu ya. Mungkin juga arahnya masih utuh gitu. Kemudian contoh lain adalah bidak catur. Kalau kita main catur, maka posisi atau arah dari catur itu kan yang menghadap ke depan, ya tetap ke depan gitu ya, tidak kemudian diputar-putar kemana kan enggak gitu ya, arahnya masih sama ke depan gitu. Hanya saja digeser ke kanan, ke kiri, depan atau belakang gitu ya. Untuk ukurannya masih sama, bentuknya juga sama. Nah, di sini ada ilustrasi, misalnya di sini ada sebuah trapesium gitu ya. Ini arahnya ke ini ya. Posisi awalnya berada di sebelah kiri dari tanda panah merah ini ya. Kemudian akan kita geser. Apa yang akan terjadi? Iya, seperti ini ya. Kita lihat bentuknya masih sama, trapesium gitu ya. Ukurannya juga masih sama dan arahnya juga sama gitu ya. Hanya saja letaknya sekarang berada di sebelah kanan dari tanda panah merah ini gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, kita ke bentuk umum dari translasi ya. Bentuk umumnya secara matematika gitu ya. Secara matematis ada sebuah titik A dengan koordinat x, y ditranslasi oleh komponen A, B, maka menghasilkan bayangan atau hasil akhir atau posisi akhir A aksennya adalah x tambah A, y tambah B. Ya, nah ini itu berarti x aksen ya. X aksen dan ini berarti y aksen gitu ya. Oke. Nah, ini keterangannya. Langsung saja ya, kita ke ini. A dan B. A dan B itu apa sih? Komponen AB itu apa maksudnya? Jadi ya, komponen AB ini adalah
menunjukkan seberapa jauh sebuah titik itu digeser. Jadi sampai sejauh mana titik itu digeser, ditandai oleh A dan B-nya, gitu ya. Di mana yang pertama nih ya, kalau A, maka pergeserannya itu untuk sumbu X. Kalau sumbu X itu kan sumbu yang mendatar ya. Yang mendatar nih, mendatar gitu ya. Berarti kalau nggak ke kanan, ya ke kiri gitu kan. Nah, jika A-nya itu positif, maka gesernya ke kanan gitu kan. Jika negatif, maka gesernya ke kiri. Kemudian yang kedua, B. B adalah pergeseran untuk sumbu Y, ya, sumbu Y. Kalau sumbu Y itu kan berarti yang berdiri ya. Yang berdiri kan. Berarti kalau nggak ke atas, ya ke bawah gitu. Nah, jika positif maka gesernya ke atas, jika negatif maka gesernya ke bawah gitu ya. Jelas ya. Oke, nah sekarang kita akan coba menyelesaikan soal, tapi kita nggak pakai rumus dulu, tapi kita pakai definisi atau pakai gambar bidang koordinat gitu ya. Nah, ini koordinatnya. Nah, kita ingat kembali ya, apa sih itu A, kemudian B-nya gitu ya. Pertama, sebuah titik P 2,5 ditranslasi sebesar min 2,3. Tentukan bayangan titik P dan gambarkan dalam bidang koordinat ya. Kita lihat ya di sini bahwa titik P posisi awalnya adalah 2,5, berarti ini X dan ini Y ya. Ditranslasi sebesar berarti ini A dan ini B-nya gitu ya. Nah, sekarang langsung saja kita selesaikan. Pertama kita gambarkan dulu nih, titik P-nya itu kan 2,5. 2,5 itu berarti posisinya di mana? X-nya 2, Y-nya 5. Berarti di sini nih, P-nya di sini. P ya. Kemudian akan digeser min 2,3. A-nya min 2. Kita lihat di sini keterangannya. A-nya kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Nah, berarti karena ini negatif, berarti kita geser ke kiri ya. Karena ini juga 2, berarti geser ke kirinya sebanyak 2 satuan. Berarti 1, 2. Ini posisi sementara ya. Kemudian digeser komponen B-nya berapa? Komponen B-nya 3. Kita lihat di sini keterangannya. B itu kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Nah, ini 3, maka positif kan? Berarti ke atas sebanyak 3 gitu ya. Berarti 1, 2, 3. Cukup. Nah, ini adalah posisi akhir dari P aksen. Ya. Berarti letak bayangan dari titik P atau posisi akhir dari P itu adalah ini, di P aksen ini ya. Di posisi mana? Kita lihat koordinatnya. Ini X-nya 0, Y-nya 8 ya. Jadi di 0,8. Kemudian kita ke soal yang nomor 2, sebuah titik Q min 1,3 sama ya, berarti ini X, kemudian ini Y-nya. Ditranslasi sebesar 5,3, berarti ini A-nya, kemudian ini B-nya. Tentukan bayangan akhirnya. Langsung saja ya, Q-nya min 1,3, min 1 letaknya di mana di sini ya? Ini min 1,3. 3 berarti di sini. Ya. Ini Q. Ya. Kemudian ditranslasi sebesar A-nya 5. A-nya 5, positif 5. Berarti ke kanan sebanyak 5 satuan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian komponen B-nya min 3. Kalau min berarti gesernya ke bawah. Ya, sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, ini berarti posisi akhir dari Q atau Q aksen ya. Di koordinat berapa? X-nya 4, Y-nya 0 ya. Jadi untuk soal ini kita sudah selesaikan ya. Ini gambarnya untuk yang Q dan ini gambar yang P gitu ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal tapi kita akan selesaikan menggunakan definisi ya atau rumus.
Lanjut ya. Nah, sebuah titik A min 1,3 ditranslasi sebesar 4,2. Maka hasil translasinya adalah di sini kita lihat langsung saja. Berarti A-nya itu di min 1,3 akan ditranslasi 4,2. Maka menghasilkan X aksen dan Y aksennya berapa nih gitu ya. Kita tambahkan saja ya. Jadi X aksen itu diperoleh dari penjumlahan X dengan A-nya. Ya, jadi tinggal ditambahkan. X tambah A itu adalah X aksen. Gitu ya. Y tambah B itu adalah Y aksen. Maka untuk soal ini berarti tinggal dijumlahkan aja. Berarti X aksen itu sama dengan X tambah A. X-nya berapa ini? X-nya min 1. A-nya 4. Berarti min 1 tambah 4. Hasilnya adalah 3. Kemudian untuk Y aksennya, Y aksen juga kan Y tambah B. Berarti Y-nya 3 ditambah 2 jadinya 5. Gitu ya. Maka ketemu A aksennya berarti di koordinat 3,5. Lanjut di soal berikutnya, sebuah titik 4,-2 ditranslasi dengan hasil translasinya 3,2, maka besar translasinya adalah, nah ini variasi soalnya. Jadi titik awalnya diketahui 4,-2 dan hasil translasi di sini di garis bawah ya. Ini hasil translasi. Yang ditanyakan itu berarti A, B-nya atau komponen translasinya. Kita jawab. Nah, kita tuliskan dulu nih, A 4,-2 ditranslasi AB, hasil akhirnya A aksen 3,2. Maka gampang ya, tinggal ini aja. Ini kan hasilnya 3. Berarti 4 ditambah A itu hasilnya 3. Kira-kira 4 ditambah berapa biar hasilnya 3 gitu ya. Ini juga sama nih, min 2 ditambah B hasilnya 2. Kira-kira B-nya berapa gitu ya. Berarti langsung kita masukkan. X-nya 4, ya. Kemudian ditambahkan A, hasilnya adalah 3, ya. Berarti A-nya berapa? A sama dengan 3 dikurangi 4, ya. Jadi ini positif 4 itu, kita pindah ruas ke kanan, jadinya min 1, ya. A-nya jadinya min 1. Lanjut, kemudian Y-nya sama, ya. Berarti min 2 ditambah B, hasilnya itu 2, maka B-nya berapa gitu ya. Jadi seperti ini, maka B-nya 2 ditambah 2. Jadi ini, min 2 ini pindah ruas ke kanan gitu ya. Jadinya plus 2, maka hasil akhirnya adalah B sama dengan 4. Oke, maka kita peroleh besar translasinya itu min 1,4 ya. Nah, kemudian ada sebuah titik, ini ditranslasinya 2 kali gitu ya. Pertama ditranslasikan, kemudian yang kedua ditranslasikan lagi ya. Jadi hasil translasi yang pertama itu ditranslasikan lagi, maka menghasilkan bayangan akhir gitu ya. P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Langsung ke contohnya, sebuah titik Q 2,-6 ditranslasi oleh min 2,1. Kemudian ditranslasi lagi oleh 4,3. Bayangan akhir dari titik Q adalah, jadi gampang saja, yang pertama kita selesaikan dulu, gitu ya. Baru kemudian ditranslasikan lagi. Langsung, Q-nya 2,-6 ditranslasi min 2,1, gitu ya. Maka kita cari X aksen, Y aksennya gitu ya. Nah, X aksen itu hasil dari penjumlahan 2 ditambah min 2 gitu ya. Ini ya, jadi 2 ditambah min 2 ini. Ini X aksen gitu ya. Kemudian Y aksennya berarti min 6 ditambahkan 1 gitu ya. Nah, ini Y aksen gitu ya. Ya, ini kan X aksen kan dari X ditambah A. Y aksen itu berarti Y ditambah B gitu ya. Nah, hasil akhirnya berapa nih? 0,-5. Ini untuk translasi yang pertama. Kemudian ditranslasikan lagi 4,3. Jadi hasil translasi yang pertama ini ditranslasikan lagi oleh 4,3 gitu ya. Nah, maka caranya sama ya, tinggal dijumlahkan aja gitu ya. 0 ditambahkan 4. Nah, ini
0 tambahkan 4 gitu ya. Ini jadinya X double aksen ya. Ini X double aksen. Kemudian ini min 5 tambahkan 3 gitu ya. Ini berarti Y double aksen gitu ya. Tuh. Jadi tinggal dijumlahkan aja, gampang ya. 0 tambah 4 hasilnya 4, min 5 tambah 3 hasilnya min 2. Oke ya, jelas ya. Jadi bayangan akhir Q double aksen ya. Ini Q double aksennya adalah 4, min 2 ya. Oke. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, di sini ada sebuah kalimat bahwa belajar matematika itu kita belajar tentang iman dan kehidupannya. Jadi tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.